Tuhan memberikan lebih dari yang pernah kita bayangkan. Saudara, kau pulang dan apa yang tadi saudara di tengah-tengah pujian Tuhan jelas berkata, mereka yang butuh modal, saudara minta sekali lagi, karena Tuhan memberikan. Engkau yang butuh pekerjaan, butuh hikmat, butuh anak, butuh kesembuhan, Dia sudah melakukan pada waktu tadi kita menyembah. Saudara, saya sangat percaya ada kuasa dalam penyembahan. Amin. Saudara, kita akan bicara tentang Roh Covenant, tetapi kita juga bicara tentang panggilan sebagai penjaga bangsa. Jadi kita mulai, saudara, sebagai penjaga bangsa. Saya memang kirim PPT-nya banyak, saudara ya. Saya berharap saudara agak lama. Saudara siap ya agak lama? Saudara ya. Kalau yang ada keperluan ya tidak apa-apa, pulang duluan ya. Tetapi kita memang mau rada lama, karena saya percaya ada berkat besar buat setiap kita. Amin. Oke, saudara, yang pertama, saudara, ini kondisi. Jadi saudara, kalau saudara bilang harus dan memang akan terjadi, ya, tetapi kita masih bisa menahannya. Tetapi iblis juga berkata sudah waktunya. Jadi kita ini mesti dorong-dorongan, saudara ya. Kalau yang menang dari kedurhakaan, maka semua rencana iblis yang jadi. Tapi kalau yang menang jemaat Tuhan, dengan doa, dengan isi cawan, dengan pujian dan penyembahan, maka semua rencana iblis tertahan. Dan yang terjadi adalah lawatan, berkat, saudara, kemurahan Tuhan, saudara, kelimpahan besar. Tapi ini kayak begitu loh, dorong-dorongan setiap saat, tiap menit. Mudeng saudara. Jadi karena itu jangan berhenti, karena setiap saat, setiap menit mudeng, saudara, dorong-dorongan. Sampai Yesus saja bilang, tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam lamanya? Saudara, karena Tuhan bilang tiap jam ada serangan. Tiap jam, saudara, ada rencana iblis yang akan diserang, dilancarkan. Saudara, semua harus gantian berjaga. Oke, kita lihat ya. Saudara, yang pertama ayatnya dikatakan begini. Saudara, kalau kering sungai Efrat, ya, saudara, maka roh-roh itu lepas. Udah nyala ya, next, tolong ya. Saudara ya, lepas, maka apa? Dia akan membunuh 1/3 dari umat manusia. Masalahnya, saudara, sudah kering. Saudara, gua tempat menyimpan roh-roh jahat sudah terbuka. Jadi iblis bilang begini, sudah waktunya. Saudara, hari itu belum perang Israel. Tiba-tiba malam saya didatangi. Saudara, saya melihat roh pembinasa keji itu pakai sabit, saudara ya, berdiri di atas bumi. Ini bumi, dia besarnya 2 kali lipat, saudara. Saudara, dan dia bilang begini, sudah waktunya. 1/3 dari umat manusia akan mati. Saudara, dan Alkitab berkata kali ini 1/3 mati tidak karena air, tetapi karena api dari langit. Saudara, dan apa api dari langit yang bisa 1/3 langsung mati? Nuklir. Alkitab kita itu ya dan amin, tepat. Nggak kuno, paling baru, grace, up to date. Saudara, dan ini berkata sudah waktunya. Sudah kering. Tapi terus kita lihat. Sekarang yang kedua, ancaman wabah. Saudara, ayatnya bilang begini. Ketika ada yang bisa menghentikan korban sembelihan, korban santapan, saudara, maka dikatakan kekejian dan pemusnahan terjadi. Saudara, hari itu dengan COVID, tiba-tiba semua korban, saudara, korban yang pertama sembelihan itu loh, pada waktu daging kita disembelih. Saudara, pada waktu kita menyembah sampai keringetan bangun pagi. Saudara, biar bagaimana nih ya, kalau saudara lihat orang Hindu, dia nyembahnya apa? Istilahnya ngesot dari bawah sampai atas. Saudara, yang orang Cina, saudara kalau tahu itu
Dari jam 3 pagi udah begini-begini saudara. Itu semua korban sembelihan. Walaupun kepada Tuhan yang salah. Tapi pada waktu COVID semua berhenti. Korban santapan kita makan sehari 3 kali. Betul? Setidaknya 2 kali. Jadi pada waktu kita ada korban pagi, siang, sore. Saudara ada yang doa pagi, ada doa siang, ada doa sore. Itu korban santapan. Saudara dan semua berhenti. Sampai Mekah aja berhenti. Maka akibatnya apa? Kekejian dan pemusnahan. Saudara sejak berhenti. Saudara tahu. Sekarang WHO mengakui tidak lagi 6 jenis kelamin. 12. Saudara dulu 6 aja udah pusing. 6 itu saudara ya dulu ya. Laki, perempuan, no gender, twins. Jadi laki dan perempuan. Sekarang 12, saya sudah tidak tahu apa lagi saudara. Dan itu WHO. Ini kekejian. Saudara tahukah saudara bahwa Amerika mengharuskan ada 1 hari namanya hari saudara ya toleransi. Dan di hari toleransi anak laki harus jadi perempuan, anak perempuan harus jadi laki. Wajib dari apa? TK. Saudara ini namanya apa saudara? Kekejian. Saudara dan kemudian ada pemusnahan. Saudara dengan segala macam cara. Nah, saudara dikatakan di sini, saudara maka ada kuda hijau, penunggangnya namanya Abaddon dan Apollyon dalam bahasa aslinya. Saudara Abaddon itu kegelapan, Apollyon itu perusak. Kalau kita lihat hari ini semua dirusak, gempa itu merusak. Saudara kemudian LGBT itu merusak. Saudara kemudian anak-anak hari ini semua tidak ada yang hormat sama orang tua, itu namanya merusak. Tahukah saudara hari ini karena saya di pendidikan saya tahu. Semoga di Solo tidak ada. Ada namanya tren saudara menyakiti diri sendiri, self harm. Saudara di Jakarta ini lagi ngetren dalam nama Yesus tidak masuk Solo ya. Saudara mereka janjian misalnya gini jam 10 malam. Semuanya video call. Bawa saudara Carter. Berani-beranian memotong cutting diri sendiri. Saudara dan yang paling banyak mereka yang paling berani. Gila enggak saudara? Setelah itu masih berani-beranian disiram air atau disiram alkohol. Saudara itu video call dan banyak-banyakan. Gila enggak? Dan saudara itu tidak dilakukan cuma anak SD. Anak SMP, SMA, SD. Saudara tahu pornografi? Saudara pada waktu dites oleh P dan K. Pornografi dimulai dari mana? Anak kelas 1 SD. Sudah terpapar pornografi di Indonesia 25%. Kekejian dan pemusnahan. Saudara dan dikatakan, saudara itu yang namanya apa? Abaddon dan Apollyon. Merusak dan gelap. Pikirannya nih gelap. Stres, bunuh diri. Saudara tahukah saudara bahwa di Indonesia 1 hari yang bunuh diri itu 20 loh. Saudara jangan mikir Indonesia mah baik-baik. Nah, sehari yang bunuh diri di Indonesia itu 20. Di Korea 90 orang setiap hari bunuh diri. Itu apa? Abaddon dan Apollyon. Pahit. Saudara pahit, pendeta-pendeta pahit sama jemaat-jemaat pahit sama pendeta. Orang tua pahit sama anak-anak, istri, suami pahit. Abaddon dan Apollyon. Saudara persoalannya, saudara mereka belum selesai. Mereka juga pakai sampar. Kita sudah lewati saudara yang namanya COVID. Tapi saudara sekarang harus hati-hati terhadap apa? Nyamuk baru. Saudara. Ini ancaman perang. Sekarang ancaman nuklir. Ini Alkitab kita tuh keren sekali ya. Saudara, jadi dulu saudara ya. Pada waktu Hiroshima Nagasaki itu cuma 1. Sekarang saudara setiap negara punya ribuan. Ya. Ribuan saudara nuklir. Dulu cuma 1, sekarang ribuan. Tetapi zaman dulu
saudara semua dibilang begini. Tidak boleh memasang hulu nuklir satu negara lebih dari 1.500. Saudara bayangin ya, 1.500 itu kan sudah banyak ya. Tapi saudara sejak 2023, saudara itu tidak diperpanjang. Jadi sekarang satu negara bisa masang nuklir 8.000 sampai 10.000. Makanya Alkitab bilang kalau itu terjadi, iya, dunia tidak pernah seperti dulu. Kesesakan besar. Sampai tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tidak ada yang sehat. Karena gila. Nuklirnya semua jalan. Nah, apakah di Alkitab ada nuklir? Ada. Sakaria 5 ayat 2 bilang begini. Sebuah kitab gulungan terbang di udara. Panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Kalau sudah baca terusannya, mereka ini mengeluarkan kutuk dan menghancurkan semuanya. Saudara, orang dulu kan tidak tahu rudal dan tidak tahu nuklir ya. Jadi dia bilangnya apa? Kertas digulung. Tapi gede banget, terbang di udara. Isinya kutuk. Dan kalau meledak, menghancurkan semuanya. Lu jelas kan? Sing panjang lonjong begitu, apa itu kalau nak nuklir? Sampai ukurannya jelas. Kita punya Alkitab yang ajaib ini ditulis 4.500 tahun yang lalu. Keren, kita teruskan ya. Dia bilang kenapa nuklir? Sakaria 14. Itulah tulah. Sementara mereka berdiri, daging mereka meleleh busuk. Sementara mereka berdiri, mata mereka meleleh busuk. Dalam lekuannya, lidah meleleh busuk. Saudara, siapa yang bisa berdiri tiba-tiba meleleh? Saudara bisa ngerti? Apa ini? Nuklir. Betapa persisinya Alkitab. Bisa mengerti saudara? Alkitab kita keren. Tidak ada yang kuno. Semua tertulis. Sudah jelas. Tapi saudara, itu belum selesai. Alkitab bilang, saudara, akan terjadi kebangkrutan negara-negara. Saudara, ini menurut data saja ya. 25 negara tahun depan pasti bangkrut. Ini data. 1.000 bank akan bangkrut. Ini data. Saudara, karena itu kegoncangan segala sesuatu. Dengan segala harta yang banyak, mereka menukarkan perak, besi, semuanya. Saudara, semua sudah dilelang buat makan. Saudara, kemudian kita tahu yang namanya ada kuda hitam. Ya, ayat 6, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tetapi jangan rusakkan, next, ya, minyak dan anggur. Kenapa kita pengurapan minyak dan anggur? Saudara, ya kalau semua yang mau ininya mempelajari, minta sama boleh. Saudara boleh, saudara, saya tidak mungkin menerangkan semua. Saya senang kalau saudara semua minta, karena semua saudara baca dan pelajari di rumah. Saudara minta aja, kita kirim di WA atau di Line. Saudara, ini punyanya Tuhan, bukan punya saya. Jadi saudara bisa pelajari. Saudara dikatakan, saudara kecuali saudara punya minyak dan anggur, maka saudara tidak bisa dirusak. Saudara, beberapa orang bilang gini, oke, kita ambil minyak dan anggur dileletin. Betul, saya melakukan itu karena itu tindakan profetik. Tapi tanpa minyak artinya engkau punya Roh Kudus. Jalan sama Roh Kudus, engkau full menyala-nyala, maka saudara pakai 1 liter percuma. Saudara, anggur itu bicara tentang apa? Cinta. Saudara, kalau saudara pakai anggur sebotol, tapi saudara tidak ada cinta. Saudara nyanyi sudah tidak ada rasa, saudara tidak ada getar, saudara nyanyi udah kayak cupang buka mulut. Saudara namanya tidak punya yang namanya apa? Minyak dan anggur. Kita lakukan tindakan profetik, ya. Tapi itu cuma, saudara, tindakan yang harus didukung.
dengan yang ada dari dalam ini loh. Yang di dalam ini harus penuh dengan Roh Kudus yang menyala-nyala. Dan harus ada cinta yang saudara bisa, Tuhan, you are more than everything. Semuanya Engkau. Saudara, dan ancaman yang lain adalah ilah zaman ini. 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang yang tidak percaya di pikirannya dibutakan ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya ilahi. Saudara, orang sekarang itu semuanya, ayatnya bilang begini, maka diberikan kepadanya kuasa sehingga patung itu, binatang itu bisa bicara. Loh, sekarang TV bisa bicara, robot bisa bicara, bahkan boneka anak dan cucu saya yang baru 2 tahun bisa bicara. Betul kan? Itu cuma tanda bahwa berarti ilah zaman ini sudah beredar. Dan saudara, gambarnya next, ya. Bukankah ini sudah menjadi kenyataan? Bahwa kita semuanya, saudara, diikat dengan yang namanya TV, sosial media, HP. Bukankah bahkan tiap hari, tiap pagi sudah pegangannya semua HP, betul kan? Saudara, bisa satu keluarga bilangnya keluarga time, tapi semua megang HP, betul kan? Bahkan ada anak-anak yang kalau saudara disuruh berhenti dari HP marah. Sampai membakar rumah. Ini ilah zaman ini. Dan ilah zaman ini tidak cuma itu uang. Mamon. Ilah zaman ini tidak cuma itu, saudara. Seks. Ego. Dan semua yang punya ilah zaman ini dan tidak diberesin, kita tidak bisa selamat loh. Tuhan akan bilang, enyah dari hadapanku pembuat kejahatan. Aku tidak kenal engkau. Saya berdoa, saudara, hari-hari ini, saudara nangkep. Ya. Saudara, dari sini banyak sekali ada janji keluputan. Tapi nanti saudara baca sendiri, pelajari. Sekarang saya pindah ke Rock Covenant. Tolong PPT-nya ganti tentang batu. Ya. Saudara, batu di hadapan Tuhan. Ya. Saudara, kenapa? Hari itu pada waktu roh ini datang. Saudara, dan kemudian Tuhan bilang begini. Nak, buat perjanjian Rock Covenant. Supaya anak-anakku tidak tergoyangkan. Supaya mereka diluputkan. Supaya mereka punya kekuatan besar melawan semua kekejian. Sangat banyak saudara dan saya pelajari sudah 1 bulan. Kami semuanya pelajari, aduh belum habis. Saudara bisa dengarkan banyak sekali. Saudara, berkat yang ajaib termasuk 12 batu yang ada di dada imam. Saudara, itu adalah perjanjian Rock Covenant. Ya, batu yang ada di dadanya imam. Namanya aja sudah rock, batu, covenant. Oke, tapi hari ini saya ambil yang lain lagi. Yang pertama, percayalah, ya, next, kepada Tuhan selamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Tuhan bukit batuku, kubu pertahanan penyelamatan, gunung batu tempat aku berlindung, tanduk keselamatan kota bentengku. Saudara, hari-hari ini sebutkan ini. Ketika saudara tahu tidak ada yang aman. Lawang nyamuk itu mana ada yang aman sih? Saudara, nyamuk itu sekecil itu. Saudara di WC, di mobil bisa kena gigit, betul kan? Saudara, tidak ada yang aman. Kecuali apa? Saudara berkatakan ini. Gunung batu tempat aku berlindung. Tanduk keselamatan kota bentengku. Saudara, engkau memperkatakan ini sembari pengurapan minyak dan anggur. Maka ini akan jadi perjanjian. Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin saudara ada yang namanya kekeringan. Saudara, hari-hari ini diumumkan sudah
bahwa di depan El Nino itu mendekati Indonesia. Saudara, El Nino itu adalah saudara gelombang panas. Panas sekarang itu mencapai 40 saudara. Tapi ini akan terus naik. Saudara, dan tahukah saudara bahwa gelombang panas itu membunuh. Di India satu hari bisa 1000 orang mati. Karena panasnya mencapai berapa? 50 derajat Celcius. Tapi sekali lagi kita tidak bisa menghindar. Saudara, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba saudara jalan, gelombang panas datang. Saudara bisa langsung dueng. Saudara ya. Saudara, kita tidak bisa menghindar. Tapi sekali lagi janjinya, dia gunung batu. Dan anggur dan minyak tidak akan dirusakkan. Karena itu saya berdoa pakai ini saudara. Gemakan ayat ini tiap pagi. Itu akan menolong saudara. Ini akan benar-benar saudara, kalau kami di mana, kami lebih rada-rada gila lah saudara ya. Kami ini kan rada-rada, kami ini sengaja saudara. Setiap kali kami mulai rasa, kami di grup gini. Hei, mulai kerasa panas gak? Mulai. Sudah naik berapa? 40. Langsung kami keluar bilang ini, turun. Dalam nama Yesus tidak bisa masuk, gelombang panas pergi. Dan saya bilang, saudara, itu luar biasa loh. Kata-kata kita itu ya dan amin. Itu langsung turun saudara. 37 turun lagi saudara. Nanti kami perintahkan hujan, biar dingin, turun langsung. Saudara, dan kami itu sampai bilang gini, wow, kita ini hari-hari ini benar-benar sudah main supranatural. Ya, dan saya berdoa saudara juga main supranatural. Kalau tidak bagaimana? Kita tidak bisa terus pasif. Karena ayatnya berkata, apa yang kau katakan, itu yang Tuhan buat. Tuhan lakukan buat kita. Saudara, karena itu saya berdoa supaya saudara menangkap. Sekarang ada batu yang berteriak. Next, ya. Lukas 19 ayat 40. Tetapi jawabnya, aku beritahu kepada kalian, seandainya mereka diam, batu di sepanjang jalan akan bersorak dengan kata-kata yang sama. Saudara, apa artinya? Ini waktunya. Tuhan bilang nanti ya di jalan-jalan deklarasikan. Saudara, bahkan Tuhan bilang desa. Saudara, tahukah saudara bahwa batu berlian itu dari karbon? Tuh sebelahnya karbon. Karbon itu hitam welek murah tenan, saudara. Tetapi karbon yang mau diproses, saudara, dia harus masuk ke dalam sekali. Saudara, dia harus saudara ya menerima panas sampai 45.000 derajat Celcius. Kemudian setelah itu menerima dingin dan tekanan. Baru dia bisa tiba-tiba jadi putih mengkilap karbon. Nah, banyak anak Tuhan hari-hari ini tuh pengennya instan. Saudara, kok kalau instan itu murah, mie instan murah. Semua yang instan itu murah. Saudara. Dan Tuhan itu mau saudara menyintai proses. Apakah saudara ini menyintai proses? Ya, terutama anak-anak. Saudara, percayalah anak-anak. Saudara, zaman saya gak ada itu yang namanya kalau saudara nanya Mbah Google dijawab gitu ya. Apalagi nanya GPT chat jawab. Gak ada. Saudara, dulu ya kalau saya ini mau buat makalah atau membuat skripsi, kami nyari datanya itu harus dari rumah ke rumah. Saudara, yang namanya gedung perpustakaan itu 5 kali gedenya ini 3 tingkat. Saudara, dan untuk nyari data ndak ada komputer, jalan ke atas ke bawah, buku segudang segini dibukain satu-satu. Saudara, kenapa? Proses. Tapi sekarang enggak. Saudara mau cari data kan tinggal ngetik ya, tinggal nanya, misalnya mau tahu umurnya Pak Jokowi. Dulu saudara setengah mati, sekarang tinggal gini, Bapak Jokowi umur berapa, GPT chat keluar. Nah, akibatnya tanpa sadar kita ini menjadi generasi instan yang kalau kita doa
Tuhan tidak jawab, ngamuk. Saudara kita berdoa gini, 5 menit. Yahweh Rafa, kok tidak ada hadirat Tuhan ya? Berhenti. Saudara kita deklarasi, tidak boleh ada nyamuk. Nyamuk seliwer 1. Loh kok ada nyamuk? Berhenti. Saudara kita jadi pengen instan. Tapi di Alkitab, Tuhan bilang bukan. Alkitab bilang siapa yang bertekun, itu yang masuk. Saudara. Siapa yang lewati proses, itu yang Tuhan pilih. Nah, apakah saudara mau lewat proses? Saudara, dan ayatnya berkata, maksud semua itu ialah membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas fana. Diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, saya berdoa saudara gini ya, ngeceknya nih gampang. Kalau saudara kena sesuatu ya, bam, masalah. Di sini tidak ada puji-pujian. Di sini tidak keluar nih pujian, malah keluarnya marah sama Tuhan. Tidak lulus, masih karbon. Bukan saudara intan. Tapi kalau saudara ini setiap kali kena proses, bam, di sini nih nyanyi. Nyanyi. Di sini nih bilang Tuhan. Nah ya, saudara, saya itu pada waktu itu ya, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba di hati saya itu selama bulan Februari saya tidak bisa berhenti nyanyi Yahweh Rafa, saudara ya. Saudara, saya tidak bisa berhenti. Saya tidak bisa berhenti. Dan hari itu saya pulang dari pelayanan tanggal 23 Februari. Saudara, saya dapati suami saya jatuh di saudara treadmill dan meninggal dunia. Saudara, pada waktu itu saya teriak. Saudara, saya teriak, saya otomatis ya, karena kan sudah terprogram. Saya buat jantung buatan, teriak. Saya telepon anak saya sembari saya teriak gini, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dan saya langsung lihat. Saya langsung lihat saudara, suami saya sudah menghadap tahta Tuhan. Saudara, banyak orang itu tidak tahu ya. Gini saudara, kalau saudara ini biasa, saudara Kristen tapi biasa, saudara tidak langsung menghadap tahta Tuhan. Saudara akan dibawa ke namanya Taman Firdaus seperti pencuri di sebelah Yesus. Dan di situ saudara dimandiin, di situ saudara diproses, sekolah lagi sampai saudara layak dan saudara masuk bumi baru. Bukan tahta Tuhan, bukan surga. Ya. Kalau saudara bukan orang Kristen dan tidak percaya, saudara akan masuk namanya alam maut. Dan itu sudah tidak enak, panas. Sudah banyak setan, sudah disiksa. Nah, nanti pada waktu pengadilan terakhir tahta putih, saudara mereka yang di alam maut masuk ke neraka. Neraka juga bertingkat-tingkat, tergantung kejahatannya. Saudara, tapi di neraka iblis dan manusia sama-sama tersiksa. Kalau di alam maut yang tersiksa masih manusia. Saudara, nah kita begitu pengadilan putih, kita menerima upah berlapis-lapis. Ya, ada hadiah mahkota, ada segala macam saudara. Tetapi kita sudah tahu, kalau kita ini masuknya Firdaus, berarti kita nanti ya harus di situ dididik dulu sampai lulus, baru bisa masuk ke bumi baru. Tapi kalau saudara langsung ditata, berarti saudara bisa masuk ke Yerusalem baru. Atau istilah lain surga, saudara ya. Artinya kemuliaan Tuhan dibilang turun, betul? Di Yerusalem baru. Nah, hari itu saya langsung melihat suami saya ditata. Waduh, saya tahu berarti dia sudah menyelesaikan tugas, sudah cawannya sudah penuh. Saudara, dan tapi saya tetap panggil-panggil. Saya panggil-panggil Tuhan Yesus, yang Paul, wah semua nama wis panggil. Terus Tuhan bilang begini, sudah jangan ganggu.
sudah waktunya. Saudara selesai, saya ya sudah, Tuhan sudah ngomong begitu sudah. Dan saudara saya mau bilang ya, secara manusia tidak gampang. Karena saya sangat mendadak. Saya kehilangan suami, saya kehilangan teman. Karena dia satu-satunya teman di rumah. Karena anak saya Joshua dan Stephen dua-duanya sudah punya rumah sendiri. Saudara dia juga penghasilan terbesar. Saudara donatur juga. Saudara ya mana ini. Saudara jadi selak. Kehilangan dia itu kehilangan sangat banyak. Tapi saya mau bilang ya. Itu namanya lagu. Tidak berhenti saudara. Saya tidak bisa bohongi, saya di dalam ini nyanyi terus. Saudara saya cuma bisa nyanyi terus saudara. Sampai saya bilang begini, Tuhan ini lagu tidak pernah berhenti dari hatiku. Ya. Tidak ada kesakitan, tidak ada kecewa, tidak ada ketakutan, tidak ada kesepian. Yang ada lagu terus saudara. Dan Tuhan bilang, iya nak. Karena kalau kamu berlian, dibilang di sini, api itu mendatangkan apa? Puji-pujian. Dan saya berdoa, coba biarkan, check and recheck. Apa sudah ada puji-pujian enggak sih? Saudara dan Tuhan bilang, juga kemuliaan. Ya. Juga apa? Kehormatan. Saya hari-hari itu melihat, aduh pokoknya keren lah. Saya begitu suami saya tidak ada, saya bilang, saya akan pergi ke tempat-tempat yang dulu tidak akan keluar exit permitnya. Suami saya tetap suami yang care, suami yang sangat baik. Jadi tidak memperbolehkan saya misalnya ke daerah sengketa, ke daerah yang wah pedalaman, ke daerah yang Pakistan. Tidak mungkin saudara. Saudara, tapi begitu suami saya tidak ada, saya bilang, loh exit permit kan di tangan saya sekarang kan. Jadi saya langsung bilang, saya ke Pakistan. Saudara, hari itu Pakistan lagi ribut, berantem, lagi demo. Sampai keluar larangan pergi ke Pakistan. Tapi hari itu sampai orangnya bilang begini, Bu, ibu itu Cina sipit, ya, ibu itu Kristen. Apa ibu itu gak takut ke Pakistan? Saya bilang, enggak apa-apa Pak. Ya kalau begitu tanda tangan. Kalau terjadi apa-apa tanggung jawab sendiri. Ya saya tanda tangan. Saudara saya sampai di sana jam 2 pagi. 2 pagi Pakistan. Saudara dan saya syok. Karena ternyata daerah itu saudara ya semua orang pakai jilbab. Saya jujur lupa saudara. Kalau Pakistan itu separah itu. Jadi saya itu enggak bawa selendang, enggak bawa jilbab, enggak bawa talit. Saudara saya satu-satunya perempuan jam 2 pagi melenggok saudara ya. Saudara dan semua mata itu melototnya sampai wah gitu saudara ya. Karena ternyata di Pakistan itu perempuan tidak boleh pergi sendirian. Saudara perempuan juga harus pakai jilbab. Sampai saya bilang ini, aduh saya lupa. Yang lebih parah lagi saya lupa. Saya pikir Pakistan itu bahasanya Inggris. Ternyata bahasanya Urdu. Kemudian saya juga lupa. Kalau Pakistan itu tidak hurufnya tidak huruf biasa. Huruf cacing yang begitu-begitu itu loh saudara. Huruf Arab. Jadi saudara sampai sana. Saya ajak ngomong tidak ada yang mudeng. Saudara saya suruh telepon teman saya karena HP saya, HP normal enggak bisa saudara. Nyambung ke HP-nya di sana. Saya kasih nomor telepon yang jemput. Saudara enggak bisa. Karena dia enggak mengerti. Dan tulisan saya tidak bisa dibaca dia. Karena dia tulisannya cacing. Sampai saya bilang begini, Tuhan matang. Enggak ada yang jemput. Rupanya yang jemput ketiduran. Karena kan jam 2 pagi saudara. Saya mendarat. Jadi dia nunggu di mobil, ketiduran saudara. Saudara saya 1 jam sendirian. Sampai saya bilang ini Tuhan. Tapi sekali lagi ya. Kamu kalau menghadapi apapun. Saudara. Di dalam ini saudara bisa tenang.
Saudara, di dalam saya akhirnya duduk, udah nyembah aja Tuhan. Saya bilang, ya udahlah ini kesempatan. Buat saya nyembah di negeri seperti ini. Saya nyanyi, saudara ya. Sendirian di sana saya nyanyi di airportnya, saudara. Saudara, saya duduk, saya nyanyi. Saudara, tiba-tiba orang-orang datang. Laki, jangan diharap perempuan ya. Laki-laki, saudara datang mulai ada yang bisa bahasa Inggris nanya. Saudara, dia nanya dan saya bisa bersaksi. Datang lagi nanya, saya bisa bersaksi. Datang lagi nanya, saya bisa bersaksi. Setelah 1 jam, saudara baru tergopoh-gopoh yang menjemput saya. Aduh Bu, maaf ketiduran katanya saudara ya. Yang jemput saya juga orang Pakistan, tapi saya melihat mujizat. Di sana KKR setiap hari 10.000. Saudara, itu lapar dan haus. Saya sudah lama banget nggak ngalamin KKR begitu, saking penuhnya nggak muat. Saya khotbah berdiri di tembok. Saudara, ada tembok, saya naik di atas tembok. Saudara, saya khotbah di situ. Dan mereka itu saking penuhnya nggak muat, mereka berdiri saudara. Di mana di atap-atap rumah. Sampai saya bilang, ini Tuhan terima kasih. Akhirnya saya ngalamin kayak Tuhan Yesus. Khotbah orangnya di atap-atap rumah. Saya akhirnya ngalami khotbah saudara ya, nangkring di tembok. Wah, pokoknya keren banget. Saudara, dan hari itu persoalannya kami cuma bawa makanan buat 10.000 orang. Jadi kami nggak cukup 1 kali kebaktian habis. Padahal kebaktian masih ada 5-6 kali lagi. Kami bilang, Tuhan ini gimana? Ya, sekali lagi kemuliaan itu mengikuti kita kemanapun. Kami bisa ditelepon sama Indofood. Indofood itu buka mie instan di Pakistan. Kan dia dengar ada orang Indonesia ke sana, dia telepon, dia bilang begini, kita ini mau bikin reklame karena orang Pakistan belum kenal mie instan. Jadi kamu masakin buat mereka, berapapun kami kasih. Saudara, singkat cerita, dia kasih berapa? 100.000 pack mie instan. Jadi kami selama pelayanan di sana, kami tidak keluar uang. Karena semua mereka yang menyediakan. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kemuliaan itu ajaib. Kami ketemu ibu-ibu saudara Indonesia di kedutaan. Islam loh saudara. Mereka bisa senang banget. Mereka bantuin masak. Mereka, wah saudara, masakin nasi, masakin segala macam. Saya sampai berkata, Tuhan Engkau itu ajaib. Jadi kami total pelayanan 70.000. Saudara, itu dibiayai Tuhan. Kami tidak keluar uang 1 sen pun. Kenapa? Karena di sana saudara tidak kayak di Indonesia butuh transport. Kami tinggal berdiri di jalan bilang begini, siapa yang mau makan gratis datang 10.000, saudara. Saking miskinnya. Dan kemudian udah KKR aja. Saudara. Saudara, setiap kami punya gaya sendirilah. Saudara, kami tinggal teriak begini, siapa mau didoain? Ya, saudara, 2 anak mereka miskin butuh didoain. Saudara, pokoknya segala macam cara di sana. Aduh saudara, enak banget. Saya berdoa kalau kita ya berlian, badai apapun mendatangkan kemuliaan. Amin. Tidak akan mendatangkan saudara penderitaan, mendatangkan kemuliaan. Mungkin kita ngadepin yang aneh-aneh. Saya ini bilang perang ini keren buat kamu, itu merubah semua masalah menjadi kemuliaan. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami. Saya makin melihat Tuhan lah. Ya, saya bilang, saya ini jujur ya. Saudara, suami saya tuh setiap bulan gajinya 100 juta. Coba kalau saudara tiba-tiba kehilangan 100 juta setiap bulan. Keroso loh saudara. Betul kan? 10 juta aja keroso. Apalagi kehilangan 100 juta setiap bulan. Saudara pasti ngerasa, percayalah. Dan suami saya itu tidak ada pensiunnya. Saudara, karena dia kerja di swasta. Dan saya cuma bisa begini, Tuhan. Harusnya berat. Harusnya berat.
Saya di awal-awal aja kaget karena gini. Suami saya itu yang bayar semua bensin, semua tol, semuanya. Nah begitu suami saya tidak ada, tiap 2 hari supir saya minta uang. Buat bensin sama buat tol. Tiap 2 hari dia minta uang. Sekali beli bensin itu 500 karena kijang. Saudara, dan pakai kijang, pakai bensin solar yang bagus. Saudara, setiap kali saya bilang begini, kamu kok tiap hari sih, tiap 2 hari sih minta 500, dia ketawa. Bu, biasanya bapak, jadi ibu enggak kerasa katanya ya. Biasanya semua bapak, jadi ibu enggak pernah kerasa. Saya bilang iya juga ya. Saudara belum gajian, belum ini, belum itu. Saya bilang, kok banyak ya sebulan ya? Saya bilang ya, saudara, dan mereka semua ketawa. Sampai pembantu saya aja ketawa. Pembantu saya semua bilang ini, Bu biasanya semuanya bapak bu. Sekarang sama ibu-ibu soal gini, hah segitu ya? Ya saudara ya, hah kerjanya saya cuma gitu. Hah saudara ya? Saudara, biasanya saya tidak pernah mikir ya saudara, kemanapun ya banyak hal yang saya tidak pernah tahu bayarnya berapa saudara. Jadi kami punya beasiswa, suami saya itu kasih beasiswa setiap bulan. Saya juga tidak pernah tahu saudara berapa. Pada waktu ditagih kan bilang begini, Bu mau diterusin enggak? Saya bilang mau ya. Terus begitu sebulan tagih 20 juta. Hah? Itu saudara ya. Hah, tiap bulan 20 juta buat beasiswa. Saya bilang begitu ya. Saudara, terus mereka bilang, ya Bu, ibu tuh enggak pernah tahu orang semua bapak selama ini. Jadi saudara bisa bayangkan, lumayan kaget loh, percayalah gitu ya. Tapi saya tuh melihat ya, saya setiap kali saya coba bilang ini, Tuhan Engkau sediakan. Saya percaya Engkau suamiku. Sekarang Engkaulah batuku, perlindunganku. Dan saya mau bersaksi, saudara ini sudah bulan, saudara ya berapa bulan, dia Tuhan yang mencukupkan. Gak pernah kurang. Saya baru mantu saudara. Ya. Tapi tidak bisa saudara sampai ke situ tanpa proses. Everyday proses. Maka saudara akan sampai satu titik di mana saudara akan menerima puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Kita lihat saudara, ada batu kecubung. Ini batu yang di dada. Tetapi kalau saudara tahu ada 12 batu, Lucifer punya 9. Tapi Tuhan itu ajaib. Imamnya dikasih 12. Bayangin saudara. Saudara, batu itu melambangkan saudara berkat, jaminan, posisi, otoritas. Tapi saudara ini para imam terutama, tapi kita semua karena kita juga imamat yang rajani. Bayangin ya, hari itu Lucifer adalah malaikat tertinggi. Dan dia cuma dapat 9. Saudara 9 pangkat itu lah. Ya, kalau kita bilang 5, 7 dia 9. Tapi imam dapat berapa? 12. Berarti Tuhan bilang, nah aku menyintaimu. Aku mengangkat engkau lebih tinggi dari malaikat manapun. Nah, ada 3 batu yang tidak dimiliki oleh Lucifer yang Tuhan kasih. Saudara, batu yang pertama, saudara adalah kecubung. Nih, warnanya ungu, ini hineni. Ini lambang kemuliaan. Menjadi hamba sampai taat di atas kayu salib. Isakar, ini berkatnya, adalah seperti keledai yang kuat tulangnya. Meniarap, ya. Diapit beban. Ketika dilihat bahwa perhentian itu baik, negeri itu permai, maka disedengkanlah batunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Nah saudara, memang bahasa Indonesianya jelek ya, tapi bahasa aslinya itu bilang begini. Saudara, Isakar itu selalu lemah lembut seperti keledai. Dia memilih mengalah daripada perang. Saudara tahu kuda itu lambang perang. Tapi keledai itu lambang hamba. Saudara, maukah saudara itu memilih saudara untuk jadi hamba? Melayani, bukan perang. Karena itu ayatnya Yesus mengosongkan dirinya
untuk taat sampai ke atas salib. Dan itulah kemuliaan. Saudara, ketika dilihatnya visi yang baik. Saudara, ketika dia melihat ada visi, ya, maka dibilang dia membuat dirinya menanggung beban, menggendong saudara-saudaranya. Kadang-kadang kita ini tidak mau gendong orang lain. Hari itu Sandu Sundar Singh cerita, mereka melewati badai dan temannya ada yang luka. Saudara, beberapa teman bilang gak bisa, kita udah sangat kelemah, kita juga kesakitan, kita juga kekurangan makanan, kita sudah sangat dingin. Dia bilang kalau kita gendong lagi kita tidak akan selamat. Saudara, jadi mereka jalan duluan, ada badai salju. Tapi Sandu memilih menggendong temannya. Sampai ke tempat, dia tidak temukan temannya yang jalan duluan. Singkat cerita, mereka kemudian tahu temannya mati kedinginan. Kemudian terkubur salju. Saudara, dan dia selamat. Pada waktu dia sampai selamat langsung ke rumah sakit, dokternya bilang begini, kamu selamat karena kamu gendong orang. Pada waktu dua tubuh ini nempel, maka dua tubuh ini saling memberi panas. Seandainya kamu jalan sendiri dan kamu tidak gendong, maka kamu pasti mati. Saudara, kadang-kadang pada waktu kita menolong orang, mengangkat beban, kita bukannya mati, kita makin mendapat kemuliaan. Saudara, beberapa orang bilang begini sama saya, Bu, kenapa sekolah ibu itu bagus banget? Saya bilang, karena saya melayani orang miskin. Loh, kalau sekolah kaya, semua bayar, ada yang nyumbang enggak? Enggak ada. Tapi karena saya ini sekolah gratis untuk orang-orang miskin, maka yang nyumbang banyak. Saudara, ada yang orang punya marmer bilang gini, Bu, saya ini pengusaha marmer. Karena saya punyanya marmer, saya kirim marmer. Sampai kalau sudah tahu seluruh kamar mandi saya, sampai tempat-tempat guru itu mejanya marmer. Sampai orang bilang gini, ibu itu kaya banget sih. Kamar mandi sampai meja guru marmer. Lah karena sumbangan. Kalau saya itu sekolahnya sekolah kaya, tidak ada yang nyumbang. Tapi karena ini sekolah murah, sekolah bahkan orang tidak bayar. Saudara, kami sampai kamar mandi, dapur, meja guru marmer. Sumbangan. Saudara, dan itu bukan satu-satunya. Kami punya komputer, sumbangan. AC, sumbangan. Saudara, dan orang bilang begini, Bu, di mana-mana sekolah itu lantainya itu putih aja, karena putih itu kalau keramik paling murah. Kenapa punya ibu itu bagus, lantainya itu motif mawar, mahkota, api. Loh, itu sumbangan, warna-warni jadi dimodif. Saudara, dan setiap kali apapun di tempat kami justru jauh lebih bagus. Karena kami menolong orang miskin. Pada waktu COVID, saudara, kami Mahanaim dapat 2 ton udang. Kenapa? Kami pada waktu COVID menolong orang miskin, memberi makan. Saudara, jadi mereka bilang, Bu, ini yang ekspor gak jadi, kirim ke Mahanaim. Pelabuhan gak berangkat, madu ada 4 ton, kirim ke Mahanaim. Saudara, karena apa? Karena kami menanggung beban. Saya berdoa jangan pernah merasa saudara terbebani. Karena itu berkat yang terselubung. Menabur itu berkat yang terselubung. Saudara, yang kedua adalah Ambar, suku Gad. Dia bilang, saudara ya, Gad dia akan diserang, tetapi dia menyerang tumit mereka. Saudara, kalau saudara tahu ya, kalau harimau itu nyerang seringnya tumit. Karena begitu tumitnya keserang,
tidak bisa lari. Langsung jatuh dan tinggal dimakan. Saudara, artinya apa? Saudara ini pemenang. Dan saudara ini punya ketepatan. Hidup ini peperangan, saudara. Suka tidak suka. Perang melawan daging, melawan iblis, melawan dunia. Saudara harus belajar tepat. Hari-hari ini makin banyak yang menipu. Makin banyak yang palsu. Makin banyak saudara yang luar dan dalam berbeda. Hanya orang yang mendengar Tuhan akan memiliki ketepatan. Saudara, saya tidak tahu di depan saudara ngalamin apa. Tapi kalau saudara tidak benar-benar tanya dan tanya dan tanya. Aduh, saya tuh kadang-kadang ya bilang, aduh Tuhan, saya konseling pernikahan. Karena pada waktu sebelum nikah sama sesudah nikah beda banget. Saya sudah ribuan. Saya cuma bisa bilang begini, nak tanya Tuhan. Dalam pernikahan, dalam kerja, dalam berteman, dalam memutuskan sekolah, dalam pelayanan, maka kamu akan sepertiga menang. Tetapi dalam semua hal kita mendapat kemenangan sempurna melalui kasih Kristus yang menyatakan dirinya dengan kasih yang luar biasa. Amin. Senjata kita itu kasih. Dan jangan biarkan itu lepas dari hidup kita. Amin. Saya berdoa supaya setiap saudara hari-hari ini berkemenangan. Mari kita berdoa. Saudara, saya ajak saudara untuk nyanyi sebuah lagu yang mungkin kelihatannya biasa. Saudara, ini lagu terus terdengar. Pada waktu itu Tuhan bilang lagunya, Tuhan mendengar lebih dari yang kudoakan. Tuhan bilang begini, nak, di depan akan ada banyak hal, tapi jangan khawatir. Aku ini mendengar lebih dari yang kau doakan. Aku ini menjawab lebih daripada yang kau harapkan. Tapi dengan caraku. Di saat yang tepat. Saudara, mungkin kadang-kadang Tuhan biarkan engkau ditunda 10 tahun. Mungkin kadang-kadang rasanya cara Tuhan itu enggak pas. Ya. Banyak orang yang bilang begini sama saya. Kenapa sih Tuhan ambil Pak Paul? Padahal tahun ini Stephen menikah. Apa susahnya nunggu tinggal beda 6 bulan? Saya enggak tahu. Tapi ayatnya berkata, dia punya waktu, dia punya cara, dia punya penentuan yang lebih baik. Dan lagunya bilang, biarkan Tuhan bekerja. Ya, mungkin saudara punya anak, punya pergumulan. Dan saudara sudah coba bicara, mereka mendengar. Tapi mereka melakukan yang berbeda, tidak apa-apa. Serahin aja sama Tuhan. Karena Tuhan selalu punya cara. Angkat dalam perjanjian. Karena perjanjian Tuhan itu tidak pernah bisa batal. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bawa semua doamu. Bawa pergumulanmu. Bawa setiap bebanmu. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, kita akan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi dengan iman, kami percaya Engkau melakukan
lakukan buat kami. Yesus menjawab, Engkau menguatkan anak-anak-Mu. Engkau buat mujizat di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudara, saya percaya malam ini siapapun saudara, Dia sangat ingin saudara punya terobosan. Saya merasakan Tuhan ingin mengupahi saudara dengan terobosan ekonomi, terobosan dalam keluargamu. Apapun yang kau minta, Dia sedang mau berikan, kalau itu baik buat saudara. Hari-hari ini masuk lebih dalam, hari-hari ini lebih intim, hari-hari ini belajar mendengar dan melakukan. Tidak seperti biasa, tetapi dalam ketepatan. Ketika Tuhan minta kau bersaksi, ayo melangkah. Ketika Tuhan minta kau buka rumah singgah, ayo melangkah. Jangan tunda. Saya merasa ada panggilan-panggilan Tuhan buat beberapa orang. Jangan tunda, tapi lakukan dalam ketepatan. Maka Dia akan menjawab engkau lebih dari yang kita harapkan. Saya merasa Tuhan menunggu banyak dari saudara untuk benar-benar intim, untuk benar-benar berani menghadapi proses, dan ada pujian, kemuliaan dalam hidupmu. Mari sekali lagi nyanyikan lagu ini dengan iman, dan biar malam ini engkau mengalami kemenangan sempurna. Kemenangan sempurna. Lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab, lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan.